Shalom, pada saat yang baik ini, senang rasanya kita umat-umat Tuhan boleh lagi bertemu, khususnya juga di pelajaran ringkasan sekolah Sabat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, kami bersyukur bahkan berterima kasih ya Tuhan untuk segala berkat, penyertaan, bahkan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tibalah saatnya kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah kuasa Rohul Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran ini, agar kami boleh memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini judulnya ialah Di Tempat Maha Kudus. Ayatnya terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, 29 sampai 34 dan pasal 23 ayat 26 sampai 32 dan Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Kristus di sorga bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan daripada kita umat-umat Tuhan atau manusia. Yesus masuk sebagai imam besar dengan mempersembahkan akan dirinya sendiri. Kristus hanya satu kali saja mati menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, kepada kita, kepada umat-umat Tuhan yang menantikan Dia atau Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Para imam besar di bumi sekali setahun akan masuk ke dalam bilik maha suci, mengadakan dikatakan pendamaian bagi semua dosa Israel yang telah dilakukan sepanjang 1 tahun. Di mana hari itu disebut hari pendamaian atau Yom Kippur. Ketika hari pendamaian tiba, seluruh Israel harus berpuasa, memeriksa akan hati dan mencari Tuhan dalam kerendahan hati dan adanya pengakuan yang tulus. Siapa yang tidak menderita pada hari pendamaian akan dilenyapkan dan tidak lagi menjadi bagian dari umat pilihan. Imamat 23 ayat 27 dan 29. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan imam besar pada hari pendamaian? Yang pertama ialah imam besar membawa darah kambing bagi Tuhan ke dalam bait suci dan memercikannya pada tutup pendamaian. Membubuhkan darah tersebut ke tanduk-tanduk mesbah emas pedupaan dan mesbah tembaga korban bakaran yang ada di halaman. Poin yang kedua, setelah selesai melakukan hal-hal di atas, Tuhan sudah mengampuni seluruh dosa bangsa Israel sepanjang 1 tahun. Imam besar akan keluar dari bilik maha suci, meletakkan tangannya di atas kambing yang masih hidup dan mengakui dosa-dosa Israel di atas kambing tersebut. Kemudian
yang ketiga, kambing yang disebut kambing Azazel akan dilepaskan di padang gurun. Dan kambing Azazel ini melambangkan setan yang akan menanggung semua masalah dosa. Darah yang dipindahkan ke dalam bait suci pada waktu upacara harian menunjukkan, dikatakan, pencatatan dosa, dan Tuhan bertanggung jawab atas pengaturan. Akhirnya yaitu yang boleh dilihat adalah pengampunan. Akhirnya juga Tuhan memiliki bait suci yang bersih dan umat yang bersih. Di bait suci di sorgawi atau di bait suci sorgawi, Kristus melayani pertama-tama di tempat kudus dan sekarang di tempat maha kudus sejak tahun 1844 di akhir 2300 hari. Yesus saat ini menjadi pengantara, menjadi jembatan penghubung bagi manusia, sang pengganti. Manusia dibenarkan oleh kebenarannya sebagai hasil kebenaran daripada Yesus yang diberikan atau dikreditkan kepada manusia. Manusia berpaling dari dosa. Itu berarti kita sebagai manusia, umat-umat Tuhan, tidak lagi menerima kejahatan dengan nyaman, tidak memanfaatkan dosa, tetapi bertumbuh di dalam kasih karunia bersama-sama dengan Tuhan dan berubah lebih baik lagi. Bahkan kita mau iman kita semakin lebih kuat, semakin lebih kokoh. Agar kiranya itu kita dapatkan bersama-sama dengan Kristus di kehidupan kita masing-masing, semuanya umat-umat Tuhan. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.